Satu kata buat Tante Yuli. Mungkin awalnya bakalan kebun binatang yang keluar dari mulut kita ya. Sampai ada satu momen di ending film ini. Tunggu aku sukses nanti. Film lebaran yang lagi-lagi relate dengan orang dewasa. Entah itu bagi buat anak pertama atau bagi yang belum dapat kerjaan. Gue nonton film ini setelah Nawila. Di hari yang sama, siangnya Nawila, malamnya tunggu aku sukses nanti. Dan emosi yang muncul itu berubah. Dari kortisol dulu rendah, tiba-tiba nonton ini jadi bentok naik drastis. Ya gimana gak stres, konflik cerita ini bener adanya di Indonesia. Beberapa hal yang relate, itu kayak misalnya di dalam keluarga ada orang yang paling rendah dari segi keuangan, diperlakukan seperti pembantu. Terus ditanya om tante kerja di mana, dikira kagak apply padahal udah ratusan dikirim. Ya nggak semua orang mengalami seperti ini ya, tapi pasti ada aja yang ngalamin. Rasa stres dan kesal itu berhasil dirasakan tentunya karena acting pemainnya semuanya bagus. Terutama Tante Yuli yang di awal-awal pengen gue tabok. Ya setelah di reveal di ending gue tetap nggak membenarkan tindakannya ya. Dan omongannya juga gue nggak membenarkan itu. Dia perhatian tapi mulutnya itu rada-rada. Begitupun perlakuannya yang merendahkan adiknya dan adik iparnya sendiri. Nah karena acting Tante Yuli ini bagus, acting Arga juga bagus. Gue ngerasanya pas adegan sedih dan marahnya tuh kayak bukan acting. Kayak dia bener-bener pernah ngerasain di posisi itu. Dan itu diluapkan sama dia di film ini. Ya ini gue ngerasanya ya bukan berarti mungkin beneran kayak gitu ya. Semua karakter di film ini penting dalam perubahan karakter Arga. Ya paling pacarnya si Arga aja yang menurut gue jadi agak kurang penting di akhir cerita ya. Ini bagian kekurangannya tapi gue bahas nanti aja. Lalu yang relate itu juga bagian senggol-senggolan di dunia kerja. Ya meskipun di sini bukan jadi penjilat tapi lebih ke main kotor, main belakang. Ya dua-duanya tidak dibenarkan ya. Oke, untuk kekurangannya sendiri yaitu Tante Yuli tiba-tiba kena serangan jantung tanpa ada diliatin ada indikasi itu. Mungkin ada ya dialog yang mengarah ke sana tapi gua nggak lihat. Bahkan gua kira neneknya yang bakal mati, ternyata malah Tante Yuli. Terus karakter Andin yang jadi pacarnya Arga. Di pertengahan cerita itu mereka putus dan di akhir film si Arga malah jadian sama sahabatnya. Gue berasa aneh saat di ending ya karena Arga tiba-tiba sama Fanny. Gak ada jembatan yang ke arah sana. Ya kita tahu kalau Fanny itu suka sama Arga, tapi kita nggak diliatin Arga itu juga suka balik gitu sama si Fanny, lebih dari sahabat ya. Tiba-tiba jadian. Jeleknya itu si Arga itu pisah sama Andin karena kesalahannya Arga sendiri. Lu udah minta maaf nih ke Fanny ya karena sempat adu bacot sama dia gitu. Tapi lu kagak minta maaf ke Andin. Kalau kesalahannya itu karena si Andin bisa dimaklumi. Entah Andin selingkuh atau nggak mau dukung dari awal itu bisa diterima. Lah ini selalu dukung dan gak selingkuh, malah Arganya yang goblok. Endingnya sih bagus, cuman agak buat ngeganjel aja karena gak ada penyelesaian yang baik buat karakter Andin ini. Overall sebagai film yang bisa relate kemana-mana, ke anak pertama bisa, yang belum dapat kerja bisa, yang punya keluarga kayak Arga ini juga bisa. Ini tipe film yang bakal bikin kalian banjir air mata. So, terima kasih bagi yang sudah nonton, like, comment, dan subscribe. Gua Rakis, signing out.